warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menentukan fungsi trigonometri dari grafik yang diketahui. Ya, untuk pembahasan di video ini adalah masih terkait dengan materi fungsi trigonometri, yaitu pada pembahasan menentukan fungsi trigonometri dari gambar. Ya, jadi disediakan gambar, kemudian kita diminta untuk menentukan fungsi trigonometrinya. Nah, terlebih dahulu kita tuliskan ya. Kita mengingat kembali persamaan umum dari fungsi sinus dan kosinus, bentuk gambar dari sinus dan kosinus. Kita ketahui bahwa fungsi umum sinus adalah A sin B dikali X plus minus alfa ditambah C. Ya, di sini saya pakai C langsung, plus C ya, untuk menentukan fungsi dari trigonometri dari gambar. Kemudian untuk yang bentuk cos adalah Fx, hanya berbeda pada sinnya, diganti menjadi cos. A cos B dikali X plus minus alfa ditambah C. Nah, karena kita nanti akan diminta menentukan fungsi trigonometrinya dari gambar, maka perlu kita cari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, alfanya berapa, dan C-nya berapa. Sehingga dimulai dari yang pertama, cari nilai A. Gitu ya, A adalah amplitudo atau simpangan terjauh. Simpangan terjauh dari sumbu simetri. Atau bisa kita gunakan rumus yang Y maksimum dikurangi Y minimum dibagi 2. Ya. Kalau gambarnya ke sumbu Y dulu, jadi kayak gini ya, misalkan ada sumbu ke atas dulu, maka A-nya positif. Jika dari gambarnya ke bawah dulu, maka di sini nanti A-nya negatif. Setelah ketemu A, nanti kita diminta mencari gelombangnya ya, mencari gelombang atau B-nya ya. Gelombang adalah satu puncak dan satu lembah. Satu puncak, satu lembah. Nah, satu puncak, satu lembah itu terdiri dari periode berapa ya? Pada periode berapa derajat. Nah, rumusnya adalah titik akhir dikurangi titik awal. Kemudian kita cari alfanya, yaitu grafik bergeser atau tidak ya. Jika dia grafiknya dari 0 geser ke kiri, maka dia plus ya, dia gesernya ke kiri. Jika grafiknya ke kanan, maka dia alfanya tandanya min. Yang terakhir kita bisa menentukan nilai C-nya. Nah, kita tahu bahwa kita punya rumus mencari Y maksimum adalah C ditambah mutlak A. Karena kita mencari C, maka Y maksimum dikurangi mutlak A, maka ketemu nilai C-nya. Ini ya, nanti kita menggunakan rumus ini. Supaya kita lebih mudah, kita praktekkan ke dalam suatu soal. Contoh yang pertama, saya punya gambar grafik fungsi trigonometri. Nah, ini grafiknya. Ada grafik dari titik ini ya, titiknya di sini, kemudian berakhir di sini, titik akhir. Ya,
Untuk menyatakan fungsi dari gambar ini, berarti seperti tadi sudah saya tuliskan, yang pertama mencari nilai A-nya terlebih dahulu. Nilai A, yaitu simpangan terjauh dari sumbu normal atau sumbu lipat ya. Sumbu lipatnya ada di sini, Y sama dengan C. Simpangan terjauh berarti dari sini ke 3 sini. Ini 1 ke 3 yaitu 2. Kemudian 1 - 1 juga 2 gitu ya. Maka simpangan terjauhnya adalah 2. Bisa menggunakan Y maksimum dikurangi Y minimum dibagi 2. Ini Y maksimum. Y maksimum. Ini min 1 adalah Y minimum. Saya pakai ini saja, pakai simpangan terjauh di sini. Berarti dari 1 ke 3 selisihnya adalah 2, sehingga A-nya 2. Dan grafiknya ke atas dulu, maka A-nya positif ya, plus 2. Kemudian kita mencari nilai gelombangnya. Nah, gelombang itu terjadi dalam satu puncak dan satu lembah. Nah, dimulainya dari sumbu lipat ya. Dari sini sumbu lipatnya ada di Y sama dengan C, yaitu Y sama dengan 1. Ke sini satu puncak, kemudian sampai sini ya. Ini namanya satu gelombang. Titik akhirnya di sini, titik awalnya di sini. Ini adalah tengah-tengahnya 120 sampai 150. Maka tengah-tengahnya adalah 135. Kemudian tengahnya 10 dan 20, 30. 0 dan 30 adalah tengah-tengahnya yaitu 15. Akhirnya 135 derajat dikurangi 15 derajat. Maka satu gelombang terjadi pada periode 120 derajat. Sehingga kita bisa tahu rumus dari periode adalah 360 derajat per B. Ketemunya 120 derajat. Maka B sama dengan 360 derajat dibagi 120. Maka B-nya ketemu 3. Kemudian kita lihat sudutnya. Ya, dari 0 ternyata bergesernya ke kanan ya, ke kanan sejauh sini 15 derajat. Maka menjadi alfanya adalah kalau ke kanan menjadi X min 15 derajat. Atau min 15 derajat nanti ya alfanya. Kemudian terakhir adalah mencari C. C adalah Y maksimum dikurangi mutlak A. Y maksimumnya ketemunya 3 dikurangi mutlak A-nya adalah 2. Berarti 3 dikurangi mutlak 2 yaitu 1. Setelah ketemu semuanya, kita kembalikan ke persamaan umum, yaitu Y sama dengan A sin B dikali X plus minus alfa plus C. Maka A-nya yaitu 2, sin B-nya ketemu 3, kemudian X plus min ya, karena bergeser ke kanan, min 15 derajat ditambah C-nya ketemu 1. Bisa kita sederhanakan menjadi 2 sin 3X min 45 derajat ditambah 1. Oke, kita ke contoh yang kedua. Contoh 2. Ya, saya insert gambar soal ya. Oke, contoh yang kedua. Perhatikan gambar fungsi berikutnya. Ada grafik fungsi trigonometri. Ini ya. Seperti biasa, karena ini pilihannya sin semua gitu ya. Pilihannya juga sin semua, sedangkan grafiknya juga dimulai dari sumbu X gitu ya. Di sini tinggal geser ke atas, maka dia juga bisa dikatakan fungsi sinus. Kita tuliskan dulu bahwa fungsi sinus
itu adalah A sin B kali X plus minus alfa plus C. Tentukan dulu nilai A-nya. Ya, yang pertama nilai A. Kita lihat A adalah simpangan terjauh dari simetri lipat. Simetri lipatnya di sini adalah dilihat sumbu X ya. Ke atas 2, ke bawah juga 2. Sedangkan grafiknya ke bawah dulu ya. Ke bawah dulu, maka A-nya negatif ya, karena di sini simpangan terjauhnya adalah 2, maka ini min 2 ya. A-nya min 2 dikarenakan ke bawah dulu grafiknya. Kemudian kita cari gelombangnya untuk mencari nilai B. Satu gelombang adalah satu puncak dan satu lembah. Kita lihat satu puncak dan satu lembah ya. Dari sini satu puncak, kemudian ini satu ya, ini satu, kemudian sampai sini disebut satu puncak satu lembah gitu ya, dimulai dari titik 0 sini ya. Maka titik akhirnya adalah 120, titik awalnya adalah 0. 120 derajat dikurangi 0, maka satu gelombang terjadi pada periode 120 derajat. Kita tahu bahwa periode itu rumusnya adalah 360 derajat per B sama dengan 120 derajat. Maka nilai B-nya yaitu 360 derajat 120 pindah, maka B-nya adalah 3. Nah, kita ketemu nilai B. Sekarang kita cari nilai alfanya. Nah, nilai alfanya ternyata bergeser ya. Bergeser dulu ke kanan 10 gitu ya, ke sini ke kanan 10, maka menjadi min 10 derajat. Kemudian terakhir adalah C-nya. C yaitu Y maksimum dikurangi mutlak A. Y maksimumnya berarti nilai maksimumnya di sini ya. Ini nilai maksimum Y max yaitu 2 dikurangi A-nya adalah min 2, mutlak min 2. Maka 2 dikurangi mutlaknya min 2 adalah 2, yaitu 0. Maka C-nya adalah 0. Sehingga kita sudah dapatkan A, B, alfa dan C. Kita kembalikan ke sini menjadi Fx sama dengan A-nya ketemu min 2, kemudian sin B-nya ketemu 3 dalam kurung X alfanya min 10 derajat, C-nya 0, tidak perlu ditulis, atau kita sederhanakan menjadi min 2 sin 3X min 30 derajat gitu ya. Jawabannya adalah yang E.